Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin berterima kasih yang mau like dan komen di YouTube Mimin. Semoga like dan subscribe dari kalian membantu Mimin lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita untuk kalian semua. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsungnya ya guys. Kisah dimulai dengan Kusanagi yang sedang dibuka perbannya oleh seorang dokter yang ada pada tubuh Kusanagi. Kemudian diperlihatkan dokter dan suster dengan perasaan terkejutnya, seraya berkata, "Tidak mungkin. Kamu tidak sadar diri dalam kondisi kritis akibat kecelakaan, tapi kamu sudah sepenuhnya sembuh. Kamu seperti disembuhkan oleh sihir." "Ya, itu karena tubuhku menyembuhkan otomatis dengan sihir." Kecelakaan?" Dalam monolognya ia berbicara sambil diperlihatkan Kusanagi yang sedang dibantu memakaikan pakaian oleh seorang suster, seraya berkata, "Apa kekuatan sihirku habis?" Dengan penuh bertanya-tanya si dokter keheranan, "Kekuatan sihir? Apa maksudmu?" Kemudian, Kusanagi menceritakan kejadiannya melawan monster saat bencana besar. Dengan perasaan terheran-heran, si dokter menanyakan kepadanya, "Siapa namamu dan sekarang tahun berapa?" Kemudian Kusanagi menjawab bahwa ia adalah Ichikami Minato dan sekarang adalah tahun 1970. Si dokter berpendapat apakah ini squela. Yang di sini squela adalah gejala sisa kecelakaan, sepertinya ini adalah gangguan ingatan, namamu Kusanagi Minato. Dan sekarang tahun 2022. Seraya kebingungan tersebut, Kusanagi mengulang perkataan dokter dalam monolognya, "Namaku Kusanagi Minato. Dan sekarang tahun 2022? Seperti mereka tidak bohong. Apakah itu TV? Tipis dan gambarnya jernih. Benda kecil apa itu? Aku nggak pernah lihat benda kayak gitu. Apa ini memang masa depan?" Di sela monolognya si dokter mengajukan pertanyaan. "Bencana besar yang kamu sebut terjadi pada 50 tahun yang lalu dan tidak terjadi lagi sejak saat itu." Dengan perasaan kaget Kusanagi menjawab. "Di bencana besar tak terjadi lagi sejak saat itu? Lalu bagaimana dengan monsternya?" Kemudian si dokter menjawabnya. "Memang ada monster, tapi tidak banyak. Sekarang sudah damai." "Jika itu benar, maka dunia masih aman," monolog Kusanagi dengan perasaan lega dan bersyukur. Kemudian diceritakan bahwa Ichikami Minato meninggal 50 tahun yang lalu saat bencana besar menyerang. Beliau mengorbankan diri untuk menyelamatkan dunia, oleh karena itu, kamu bukan Ichikami Minato, ujar dokter dengan serius. "Pada saat aku meninggal. Lalu aku bereinkarnasi sebagai Kusanagi Minato. Tapi mengapa? Bagaimana?" Dengan perasaan bingung ia bertanya-tanya. Lalu Shin berpindah ke beberapa minggu kemudian di sebuah tempat tinggal Kusanagi. Diperlihatkan bahwa orang tuanya Kusanagi meninggalkan dia saat masih kecil. Dia diusir oleh orang tua asuhnya dan dikirim ke asrama. Dan sejak saat itu Kusanagi hidup dengan warisan orang tuanya. Kemudian dalam dirinya berkata, tak ada namanya sihir reinkarnasi. Dia menganggap bahwa reinkarnasinya adalah sebuah kebetulan atau terjadi karena dewa. Diperlihatkan di sini kartu Akademi Sihir. Dia bercerita bahwa pada zamannya tidak ada sekolah sihir, karena tidak ada alasan untuk mendirikannya. Terlihat di sini bahwa Ichikami Minato yang terreinkarnasi sebagai Kusanagi tertarik akan Akademi Sihir. Tak lama kemudian terdengar suara dari handphone yang berada dalam tas miliknya dan kemudian mengambilnya. Dengan ketidaktahuannya di dunia modern, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah itu, dia langsung saja membuangnya tanpa rasa ketidakpeduliannya. Tanpa disadari itu adalah pesan dari Tadano-kun, yang berisi, "Ku dengar kau sudah pulang dari rumah sakit, cepatlah sekolah. Aku sudah tidak punya uang." Lalu Shin berpindah ke sebuah akademi sihir. Diperlihatkan Minato yang sedang berjalan, sambil bermonolog apakah ini akademi sihir. Pergi ke akademi sihir saat dewasa, membuat jantungku berdegup kencang. Memang bagus sih tapi? Diperlihatkan siswa yang sedang menggunakan sihirnya. Seraya Minato keheranan tentang sihir yang digunakan oleh seseorang siswa tersebut, sambil bertanya,
kekuatan sihir macam apa itu? Itu sangat mengecewakan. Ini nggak benar, dibandingkan penyihir pemula saat zamanku, kekuatannya cuma 1/10 pemula itu. Bisakah mereka nanti berhasil jadi penyihir? Dengan perasaan kagetnya karena perbedaan sihir zaman dulu dan sekarang berbeda. Dalam jalannya Minato berkata, mabuk kedamaiankah? Lalu Shin berpindah. Ke kelas Minato dia merasakan nostalgia dan senang karena berat di kelas itu sambil memikirkan apakah dia punya teman. Terdengar dari belakang ada yang memanggilnya seraya mengatakan, "Hei sialan, kalau mengabaikan pesanku, kan? Meskipun kau cuma seorang Kusanagi." Akan tetapi Kusangi tidak mengetahui nama dari ketiga murid tersebut. Dengan perasaan kesalnya murid tersebut langsung menendang bangku Kusanagi dan dihindari dengan santai oleh Kusanagi, beraninya kau melupakan seorang Tandano Jun. Dasar bedebah lemah. Ucapnya sambil marah-marah. Kemudian ia mengingatnya, dia mengira bahwa Tandano adalah teman akrabnya. Lalu Tandano berkata, akhirnya kau ingat sebagai teman tahu kan, yang harus kau lakukan. Ia harus mengakrabkan diri ujar Kusangi dengan wajah polosnya. Bukan itu, uang, kasih aku uang. Cepat dan berikan kami uang, kamu masih memiliki banyak warisan orang tuamu. Ujarnya sambil membentak Kusanagi. Lalu dia mengetahui bahwa Kusanagi Minato adalah anak yang sering dirundung. Dengan amarahnya Tandano akan memukul Kusanagi sambil berkata, jangan bertingkah sombong. Tak lama waktu berselang datanglah wanita dari pintu kelasnya seraya mengucapkan selamat pagi. Dan dari kejadian itu Tandano tidak jadi memukul Kusanagi, lalu Tandano mengancam Kusanagi. Kemudian Shin berpindah saat pelajaran, yang sedang membahas bencana besar. Pada tahun 1970, bencana akhir, atau dikenal sebagai bencana besar. Monster dari seluruh dunia datang dan membuat manusia putus asa, tapi pelopor sihir yang dipanggil Sage Agung, Ichikami Minato, memiliki pemikiran yang berbeda. Beliau tidak menyerah dan mengalah semua monster itu sendiri. Dan pada akhirnya, beliau menghadapi bos bencana, Dewa Iblis, yang beliau kalahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sejak saat itu, bencana besar tak pernah terjadi lagi. Sekarang, siapa itu Ichikami Minato? Ujar guru memberikan pertanyaan. Lalu seorang murid wanita yang bernama Mizuha mengangkat tangannya dan menjawabnya, satu-satunya penyintas bencana pertama dan penyihir pertama. Serta, alasan mengapa Akademi Sihir Kamui didirikan, beliau adalah pahlawan dunia dan idola semua penyihir, ujarnya dengan semangat. Benar, beliau adalah satu-satunya penyintas bencana pertama dan manusia pertama yang menggunakan sihir. Akademi sihir ini didirikan untuk menghasilkan banyak penyihir seperti Ichikami Min. Beliau adalah penyihir terhebat dalam sejarah manusia. Ini akan masuk dalam ujian, anak-anak. Sambung guru yang menerangkan. Kemudian Shin berpindah ke Kusanagi yang malu karena sejarahnya sedang diceritakan dan dia seperti disiksa dan dia berpikir dia tidak seharusnya berangkat. Tapi seperti yang dibilang dokter, dunia sekarang sudah damai. Dan dia berpendapat bahwa dunia damai tersebut membuat penyihir sekarang menjadi lemah. Lalu kelas berakhir yang diberikan bahwa kelas besok akan ada penilaian kekuatan sihir. Tak lama kemudian bahwa Tandano dan kawannya berada di bangku Kusanagi, dia berkata bahwa kau dengarkan, penilaian kekuatan sihir. Bakal seru buat melihat kekuatan sihirmu yang payah, kan? Nih orang bisa diam gak sih? Gak ada gunanya ada di sini. Ucapnya menghindari perkataan Tandano. Tak lama kemudian Tando Ano menghina Kusanagi yang membuat perasaan Kusanagi tak nyaman, dan kemudian Kusanagi mengucapkan kata-kata yang membuat Tandano marah. Dari kejadian itu Tandano langsung mengeluarkan sihir apinya yang memenuhi seluruh ruangan kelas. Semua orang yang ada di kelas terlihat panik akan sihir yang digunakan Tandano. Di sela pelepasan sihir tersebut Mizuha berlari untuk menghentikan sihir yang dikeluarkan Tandano. Dengan perasaan santainya Kusanagi menghadapi sihir api yang dikeluarkan oleh Tandano.